Pernyataan Menko Airlangga baru-baru ini bikin heboh dunia perdagangan Asia Tenggara. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pejabat tinggi Indonesia secara terbuka bilang bahwa tetangga kita kurang senang dengan langkah agresif kita menembus pasar dunia. Kenapa mereka tidak senang? Sederhana. Selama puluhan tahun mereka nyaman dapat untung sebagai perantara. Sekarang Indonesia bilang, kami kirim barang langsung ke Eropa, ke Amerika, ke Jepang, tidak lewat kalian lagi. Bayangkan, kalian punya toko kelontong. Setiap hari tetangga sebelah titip dagangan lewat toko kalian, dan kalian dapat komisi. Tiba-tiba tetangga itu beli truk sendiri, cari pembeli sendiri. Kalian pasti gelisah kan? Itulah yang terjadi sekarang. Data menunjukkan Indonesia surplus perdagangan 68 bulan berturut-turut. Surplus terhadap Singapura saja mencapai 4,66 miliar dolar AS di tahun 2025. Artinya, mereka lebih butuh kita daripada kita butuh mereka. Hari ini kita akan bedah tuntas kenapa Indonesia bisa melakukan manuver ini, apa senjata rahasia kita, dan bagaimana dampaknya buat masa depan ekonomi kita semua. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel Asupan Otak dan nyalakan loncengnya, karena pembahasan seperti ini tidak akan kalian temukan di sekolah. Mari kita cerdas bersama. Bagian 1. Realitas ketergantungan yang berakhir. Mari kita jujur, selama puluhan tahun Indonesia terjebak dalam posisi yang tidak enak. Kita negara kaya, punya sumber daya alam melimpah, tapi anehnya seperti tidak punya pintu sendiri untuk jualan ke dunia. Setiap kali ekspor, kita harus lewat pelabuhan tetangga, pakai jasa perbankan mereka, bayar fee mahal. Akibatnya, barang kita jadi mahal di pasar global atau keuntungan terbesar malah dimakan perantara. Contoh nyata, kopi petani Gayo di Aceh. Selama ini petani jual ke tengkulak dengan harga murah. Tengkulak bawa ke pelabuhan Singapura, dikemas ulang, diberi label fancy, dijual ke London dengan harga 100 kali lipat. Petani tetap miskin, perantara kaya raya. Tapi, tahun 2026 ini cerita berubah total. Pemerintah Indonesia melakukan sesuatu yang berani. Kita aktif mengejar keanggotaan OECD dan CPTPP. Dua organisasi ini standarnya tinggi sekali. Hukum harus bersih, birokrasi harus efisien, produk harus berkualitas tinggi. Kenapa kita mau repot-repot ikut standar tinggi? Jawabannya sederhana, supaya kita tidak butuh joki lagi. Kalau standar kita sudah setara Jepang, Kanada, Australia, maka kita bisa berdagang langsung tanpa harus lewat perantara. Dan strategi ini berhasil. Data Kementerian Perdagangan Januari 2026 menunjukkan Indonesia sudah punya perjanjian SIPA dengan Uni Eropa dan sedang finalisasi dengan Kanada. SIPA ini adalah perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif yang memungkinkan barang kita masuk ke pasar mereka dengan tarif 0%. Bayangkan dampaknya, sepatu dari Cibaduyut bisa dijual langsung ke Paris tanpa kena pajak impor tinggi. Furniture dari Jepara bisa dikirim langsung ke Berlin. Kopi Aceh langsung ke London. Tidak perlu transit, tidak perlu perantara. Margin keuntungan yang tadinya hilang di tengah jalan, sekarang pulang ke pengusaha lokal, ke petani, ke pekerja pabrik kita. Inilah yang dimaksud dengan kedaulatan ekonomi. Tapi, perubahan ini tidak terjadi begitu saja. Ada strategi besar di baliknya yang harus kita pahami. Bagian 2. Senjata rahasia Indonesia. Senjata pertama kita adalah hilirisasi. Kata ini sering disebut di berita, tapi banyak yang belum paham artinya. Hilirisasi artinya sederhana. Kita tidak lagi jual bahan mentah, tapi jual produk jadi. Dulu kita jual nikel dalam bentuk batu merah. Harganya murah. Sekarang kita olah nikel itu jadi besi, jadi baja, jadi baterai. Harganya puluhan kali lipat lebih mahal. Pemerintah bahkan berani melarang ekspor mineral mentah. Nikel, bauksit, tembaga, semua dikunci. Kalau negara lain mau, mereka harus bangun pabrik di Indonesia, olah di sini, baru bisa beli produk jadinya. Langkah ini bikin negara industri maju marah besar. Mereka protes ke WTO. Tapi Indonesia tetap teguh. Dan tahu apa yang terjadi? Investor global akhirnya ikut aturan kita. Mereka bangun pabrik di Morowali, di Weda Bay, di berbagai tempat di Indonesia. Data BKPM menunjukkan investasi asing naik 12% di tahun 2025, padahal ekonomi dunia sedang lesu. Dan ini bukan investasi saham yang bisa kabur kapan saja, tapi investasi langsung berupa pabrik, alat produksi, penciptaan lapangan kerja. Senjata kedua, infrastruktur pelabuhan kelas dunia. Pelabuhan Tanjung Priok dan Patimban sekarang sudah bisa menampung kapal induk raksasa. Kapal yang dulunya cuma mau sandar di Singapura karena pelabuhan kita dianggap kurang dalam. Sekarang,
Kapal kontainer raksasa langsung sandar di pelabuhan kita, langsung muat ribuan kontainer, langsung berangkat ke Eropa atau Amerika. Tidak perlu transit lagi, tidak perlu perantara. Sistem National Logistic Ecosystem yang sepenuhnya digital juga sudah jalan. Semua proses ekspor-impor sekarang online, transparan, cepat. Tidak ada lagi pungli, tidak ada lagi meja-meja yang harus dilalui dengan amplop. Senjata ketiga, diversifikasi pasar. Kita tidak lagi bergantung pada satu atau dua negara tujuan ekspor. Kita buka pasar di Eropa melalui ICEU-CEPA, buka pasar di Pasifik melalui CPTPP, buka pasar di Timur Tengah, di Afrika. Strategi ini cerdas. Kalau satu pasar sedang resesi, kita masih punya pasar lain yang masih kuat. Kita tidak lagi tergantung pada jalur perdagangan tradisional yang dikuasai satu atau dua negara saja. Hasilnya, surplus perdagangan kita konsisten 68 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Ini bukan keberuntungan, ini hasil kerja keras dan strategi yang matang. Bagian 3. Dampak nyata di lapangan. Sekarang, mari kita lihat dampak nyata dari semua strategi ini. Karena ekonomi bukan soal angka-angka di kertas, ekonomi adalah soal kehidupan nyata orang-orang. Pak Asep, pengrajin rotan di Cirebon. Selama 20 tahun, dia bikin kursi rotan cantik, tapi cuma bisa jual ke maklar dengan harga Rp100.000. Maklar itu jual ke Prancis dengan harga Rp1.000.000. Pak Asep hidup pas-pasan, anaknya susah sekolah. Sejak pemerintah buka jalur dagang langsung dengan Eropa, Pak Asep bisa ikut pameran virtual. Dia dapat pembeli langsung dari Paris. Sekarang dia jual kursinya Rp500.000. Pembeli di Paris senang dapat harga lebih murah dari Rp1.000.000. Pak Asep bisa renovasi rumah, kuliahkan anaknya. Siapa yang rugi? Maklar tadi. Siapa yang untung? Pak Asep dan pembeli di Paris. Ini yang namanya perdagangan yang adil. Atau cerita Ibu Sari, petani kopi di Gayo. Dulu dia jual biji kopi ke tengkulak dengan harga Rp30.000 per kilo. Sekarang lewat koperasi yang punya akses langsung ke pembeli di Eropa, dia jual dengan harga Rp80.000 per kilo. Hidupnya berubah total. Di sektor manufaktur juga sama. Budi, lulusan SMK di Cikarang, dulu bingung cari kerja karena banyak pabrik pindah ke Vietnam. Sekarang dia malah bingung karena terlalu banyak tawaran kerja. Ada pabrik mobil listrik Korea yang baru buka, ada pabrik baterai China yang butuh teknisi. Budi akhirnya kerja di pabrik baterai dengan gaji layak. Dia bisa beli motor, bantu orang tua, dan yang penting, dia kerja di tanah airnya sendiri membangun bangsanya. Ini dampak dari PMI manufaktur kita yang konsisten di atas 52, masuk zona ekspansi. Artinya, aktivitas produksi kita terus meningkat, lapangan kerja tercipta, kesejahteraan naik. Sekarang, kita bicara angka makro. Surplus $4,66 miliar terhadap Singapura di tahun 2025 itu artinya apa? Artinya mereka beli barang dari kita jauh lebih banyak daripada kita beli dari mereka. Mereka butuh energi dari kita, butuh bahan pangan dari kita, butuh produk manufaktur dari kita. Ketergantungan mereka terhadap Indonesia sangat besar, dan ini mengubah posisi tawar kita di meja negosiasi. Surplus-surplus ini masuk ke cadangan devisa negara. Cadangan devisa kita sekarang di level tertinggi dalam sejarah, sekitar $150 miliar AS lebih. Ini jadi bantalan kalau ada guncangan ekonomi global. Saat ekonomi Jepang dan Inggris goyang, saat banyak mata uang negara berkembang jatuh, rupiah kita tetap stabil. Kenapa? Karena fundamental kita kuat, kita punya tabungan sendiri. Bagian 4. Perubahan mental bangsa. Yang paling penting dari semua ini bukan soal angka atau infrastruktur. Yang paling penting adalah perubahan mental kita sebagai bangsa. Selama puluhan tahun, kita didoktrin bahwa nasib kita cuma jadi hinterland, daerah pendukung bagi kemajuan negara lain. Kita disuruh ikhlas jadi penyokong, jadi halaman belakang. Tugas kita cuma kirim pasir untuk reklamasi mereka, kirim gas untuk listrik mereka, kirim tenaga kerja murah untuk bersihin rumah mereka, sementara mereka yang nikmati nilai tambahnya. Tapi era itu sudah tamat. Indonesia 2026 adalah Indonesia yang menolak takdir sebagai halaman belakang.
Kita sekarang adalah tuan rumah, kita yang pegang kendali. Kebijakan larangan ekspor mineral mentah adalah penegasan sikap ini. Kita bilang ke dunia, kalau kalian mau sumber daya kami, jangan harap bisa bawa tanahnya pergi. Kalian harus olah di sini, bikin pabrik di sini, ciptakan lapangan kerja di sini. Dan dunia akhirnya tunduk pada aturan kita. Investor global yang tadinya ragu, sekarang berbondong-bondong datang. Mereka sadar ada prinsip ekonomi baru yang berlaku. Direct to source, langsung ke sumbernya. Kenapa harus lewat perantara kalau bisa langsung ke pabriknya? Kenapa harus bayar fee mahal kalau bisa dapat harga produsen? Indonesia menawarkan paket yang sangat menarik. Energi murah dan bersih dari PLTS, tenaga kerja terampil dengan gaji kompetitif, akses langsung ke pasar domestik 280 juta jiwa, dan infrastruktur modern. Paket ini jauh lebih seksi dibanding negara tetangga yang sempit, mahal dan tidak punya sumber daya alam. Makanya investor global sekarang pilih Indonesia. Data menunjukkan sektor yang paling banyak dapat investasi adalah manufaktur, energi terbarukan, dan hilirisasi mineral. Ini adalah sektor-sektor masa depan yang akan mendominasi ekonomi global 20-30 tahun ke depan. Kita tidak lagi terjebak di sektor tradisional yang mudah digantikan. Kita naik kelas ke sektor-sektor strategis yang sulit ditiru negara lain. Dan yang paling membanggakan, kita melakukan ini dengan kepala tegak, dengan martabat. Kita tidak mengemis investasi dengan menjual kedaulatan. Kita tetap pegang prinsip bahwa kekayaan alam Indonesia harus diolah untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Posisi Indonesia di ASEAN juga berubah total. Dulu kita dianggap sebagai raksasa tidur yang punya potensi, tapi tidak pernah realize. Sekarang kita adalah lokomotif yang menarik gerbong ekonomi kawasan. PDB kita mencapai 1,5 triliun dolar AS, hampir 40% dari total ekonomi ASEAN. Kalau ada 10 orang makan bareng, kita yang bayar 40% tagihan. Itulah besarnya kontribusi kita. Kita bukan lagi pengikut yang cuma manggut-manggut. Kita adalah pemimpin yang menentukan arah. Dan kepemimpinan ini bukan dengan cara arogan atau menindas yang lemah, tapi dengan cara mengangkat semua pihak. Indonesia yang kuat akan memperkuat seluruh ASEAN. Kalau kakaknya kuat, adik-adiknya ikut disegani dunia. Sekarang kita sampai di akhir pembahasan. Mari kita rangkum semua poin penting yang sudah kita bahas. Pertama, ketidaknyamanan tetangga adalah sinyal bahwa kita sudah naik kelas. Mereka gelisah karena dominasi mereka sebagai perantara mulai pudar. Kedua, strategi bypass kita berhasil. Lewat CEPA dan CPTPP, kita bisa kirim barang langsung ke Eropa, Amerika, Pasifik tanpa lewat perantara lagi. Ketiga, surplus 68 bulan berturut-turut membuktikan kita bukan pasar pasif, tapi mesin produksi yang kuat dan kompetitif. Keempat, era hinterland sudah tamat. Lewat hilirisasi, kita ubah bahan mentah jadi produk bernilai tinggi. Keuntungannya pulang ke kita. Kelima, Indonesia adalah lokomotif ASEAN. Ekonomi terbesar, manufaktur terkuat, diplomasi paling berdaulat. Benang merah dari semua ini, Indonesia maju adalah Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan bermartabat. Tapi semua pencapaian ini bukan hasil kerja pemerintah saja. Ini hasil kerja kolektif seluruh rakyat, dari presiden sampai petani, dari menteri sampai buruh pabrik. Dan sekarang, pertanyaan pentingnya adalah, di mana posisi kalian dalam transformasi besar ini? Kalian mau jadi tim penonton yang cuma duduk manis, nikmatin fasilitas tapi suka mengeluh tanpa solusi? Atau kalian mau jadi tim penggerak yang aktif berkontribusi? Kontribusi itu tidak harus besar. Beli produk lokal itu kontribusi. Tingkatkan skill kalian itu kontribusi. Kerja dengan jujur dan profesional itu kontribusi. Bayar pajak dengan tertib itu kontribusi. Setiap orang punya peran masing-masing. Tidak ada yang kecil kalau dilakukan dengan serius dan konsisten. Jadi saya tantang kalian sekarang, tulis di kolom komentar, saya penggerak Indonesia kalau kalian siap berkontribusi. Saya ingin lihat energi positif kalian membanjiri kolom komentar. Dan jangan lupa kalau video ini bikin kalian bangga jadi orang Indonesia, kalau pembahasan ini membuka mata kalian, tekan tombol like dan subscribe channel Asupan Otak. Kenapa subscribe penting? Karena di channel ini kita tidak jualan ketakutan, tidak jualan gosip murahan. Kita jualan optimisme berbasis data, wawasan ekonomi dan geopolitik yang substansial. Kita akan terus kawal perjalanan bangsa ini.
Kita dukung hal-hal baik, kita kritisi dengan solusi kalau ada yang kurang pas. Indonesia butuh warga yang cerdas dan kritis, bukan yang gampang diprovokasi atau dijejeli hoaks. Satu hal terakhir yang ingin saya sampaikan, kemajuan Indonesia bukan ancaman bagi siapapun. Tetangga kita tidak perlu takut, kita tidak sedang cari musuh atau ingin menjatuhkan siapapun. Kita cuma ingin hidup dengan martabat, mengolah kekayaan negeri sendiri untuk kemakmuran rakyat sendiri. Ini adalah hak fundamental setiap bangsa yang merdeka. Dan kita terbuka untuk kerjasama yang saling menguntungkan. Tapi kerjasama itu harus setara, bukan hubungan tuan dan pelayan. Kita duduk di meja yang sama dengan posisi sejajar. Indonesia 2026 adalah Indonesia yang sudah dewasa, yang tahu apa yang dia mau, dan punya keberanian untuk mewujudkannya. Kita tidak lagi hidup dalam bayang-bayang negara lain. Perjalanan masih panjang, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Korupsi masih ada, birokrasi masih perlu diperbaiki, infrastruktur masih perlu ditambah, kualitas pendidikan masih perlu ditingkatkan. Tapi yang penting, kita sudah di jalur yang benar, arahnya sudah jelas, dan momentum ini harus kita jaga bersama-sama. Jangan biarkan siapapun memecah belah kita, jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak substansial. Fokus pada pembangunan, fokus pada kemajuan. Pemerintah sekarang fokus mengembangkan 10 destinasi super prioritas. Infrastruktur diperbaiki, akses dipermudah, promosi digenjot. Target menarik 20 juta turis asing per tahun. Kenapa ini penting? Karena turis asing bawa dolar. Mereka belanja di hotel, restoran, toko souvenir, naik transportasi. Uangnya langsung masuk ke ekonomi lokal, langsung ke rakyat kecil. Seorang guide lokal di Labuan Bajo sekarang bisa dapat 10-15 juta per bulan di musim ramai. Pemilik homestay di Raja Ampat bisa untung ratusan juta per tahun. Ini adalah distribusi ekonomi yang merata, bukan cuma menguntungkan konglomerat. Dan yang menarik, pariwisata ini menciptakan efek domino. Kalau banyak turis datang, butuh hotel. Butuh hotel, butuh konstruksi. Butuh konstruksi, butuh bahan material. Butuh makanan, butuh suplai dari petani dan nelayan lokal. Semua sektor bergerak. Ketujuh, ada sesuatu yang sangat penting tapi jarang diperbincangkan. Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara berkembang yang punya Universal Health Coverage. Semua warga negara dijamin kesehatannya oleh negara. Ini adalah pencapaian luar biasa. Memang masih ada masalah, defisit BPJS, antrian panjang di rumah sakit, kualitas layanan yang belum merata. Tapi fakta bahwa kita punya sistem ini adalah fondasi penting untuk kesejahteraan jangka panjang. Rakyat yang sehat adalah rakyat yang produktif. Dengan JKN, pekerja tidak perlu takut sakit karena tidak ada biaya. Mereka bisa fokus kerja, fokus berproduksi, ini meningkatkan produktivitas ekonomi nasional. Kedelapan, kita perlu apresiasi kemajuan di sektor fintech dan ekonomi digital. Indonesia adalah salah satu pasar fintech terbesar di Asia Tenggara. Aplikasi seperti GoPay, OVO, Dana, dan lainnya sudah mengubah cara orang bertransaksi. Pedagang kaki lima sekarang terima pembayaran digital. Tukang ojek terima transfer online. Ini adalah inklusi keuangan yang luar biasa. Orang yang tidak punya rekening bank sekarang bisa akses layanan keuangan. Dampaknya ke ekonomi sangat besar. Transaksi lebih cepat, lebih aman, lebih terukur. Pemerintah juga lebih mudah lacak aktivitas ekonomi untuk keperluan pajak dan kebijakan. Dan Indonesia punya potensi jadi leader di ekonomi digital ASEAN. Kita punya pasar terbesar, kita punya populasi muda yang tech-savvy, kita punya ekosistem startup yang berkembang pesat. Beberapa unicorn Indonesia seperti Gojek, Tokopedia, Bukalapak sudah go regional. Mereka ekspansi ke negara tetangga. Ini adalah soft power ekonomi yang penting. Kesembilan, mari bicara tentang transisi energi dan komitmen kita pada energi terbarukan. Indonesia menargetkan net zero emission di tahun 2060. Untuk itu, kita sedang genjot pembangunan energi terbarukan, solar, angin, panas bumi, hidro. Indonesia punya potensi panas bumi terbesar di dunia, sekitar 40% cadangan global, tapi baru sekitar 10% yang dimanfaatkan. Kalau kita bisa manfaatkan semua, kita bisa jadi eksportir listrik bersih.
Bayangkan kita jual listrik ke Singapura, Malaysia, bahkan Australia lewat kabel bawah laut. Ini adalah sumber pendapatan jangka panjang yang sustainable. Dan transisi ke energi bersih juga menarik investasi hijau. Banyak perusahaan global sekarang punya target carbon neutral. Mereka cari tempat produksi yang pakai energi bersih. Indonesia dengan energi terbarukan yang melimpah jadi pilihan menarik. Ke-10, ada satu hal yang sangat fundamental tapi sering dilupakan, stabilitas politik dan demokrasi kita. Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, setelah India dan Amerika. Kita sukses transisi dari otoritarian ke demokrasi dan sudah beberapa kali ganti presiden secara damai lewat pemilu. Ini adalah aset besar yang sering kita anggap biasa. Stabilitas politik adalah prasyarat bagi investasi jangka panjang. Investor tidak mau taruh uang di negara yang sering kudeta atau chaos politik. Indonesia punya track record yang baik, makanya investor percaya untuk invest jangka panjang di sini. Mereka tahu keputusan politik kita predictable, berdasarkan proses demokratis yang jelas. Tapi demokrasi ini juga jadi tanggung jawab kita semua. Kita harus jaga dengan baik. Jangan mudah terprovokasi isu SARA, jangan mudah percaya hoax, jangan mudah terpecah belah. Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang bersatu dalam keberagaman. Kita harus terus jaga persatuan ini sambil terus mengkritisi pemerintah secara konstruktif. Nah, setelah kita bahas berbagai pencapaian dan potensi Indonesia, sekarang mari kita jujur bicara tentang tantangan yang masih ada di depan mata. Karena menjadi bangsa besar bukan cuma soal merayakan keberhasilan, tapi juga soal berani menghadapi masalah dengan kepala dingin dan mencari solusi. Tantangan pertama, korupsi yang masih mengakar. Kita tidak bisa pungkiri bahwa korupsi masih jadi masalah besar. Dari level desa sampai kementerian, masih ada oknum yang korupsi. Dan ini menggerogoti pembangunan kita. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah rupiah yang seharusnya jadi jalan, jadi sekolah, jadi rumah sakit. Setiap proyek yang di-markup adalah pencurian langsung dari rakyat. Solusinya, kita harus dukung penuh KPK dan lembaga penegak hukum. Tapi tidak cuma itu, kita juga harus ciptakan kultur anti korupsi dari level paling bawah, dari keluarga, dari sekolah. Kalau kita biasa nyogok polisi kalau kena tilang, kita bagian dari masalah. Kalau kita biasa kasih amplop untuk urus dokumen, kita bagian dari masalah. Perubahan harus mulai dari diri sendiri. Tantangan kedua, kesenjangan ekonomi yang masih lebar. Fakta, orang kaya makin kaya, orang miskin masih banyak yang susah naik kelas. Gini rasio kita masih sekitar 0,38, yang artinya kesenjangan masih cukup tinggi. Jakarta dan kota besar sudah maju, tapi daerah-daerah terpencil masih tertinggal. Ada anak-anak yang sekolahnya di bawah pohon karena tidak ada gedung. Ada orang sakit yang harus ditandu berjam-jam karena tidak ada jalan ke puskesmas. Ini tidak boleh kita diamkan. Pembangunan harus lebih merata. Infrastruktur harus sampai ke pelosok. Sekolah dan rumah sakit berkualitas harus ada di setiap kabupaten. Dan yang penting, penciptaan lapangan kerja harus merata. Jangan cuma di Jawa, tapi juga di Sulawesi, di Kalimantan, di Papua, di Maluku. Supaya orang tidak perlu merantau jauh-jauh, mereka bisa sejahtera di kampung halaman sendiri. Tantangan ketiga, kualitas pendidikan yang masih perlu ditingkatkan. Kita masih ranking bawah di tes PISA internasional. Kemampuan matematika, sains, literasi siswa kita masih di bawah rata-rata global. Ini masalah serius, karena di era ekonomi digital dan industri 4.0, yang menang adalah yang punya SDM berkualitas. Kalau generasi muda kita tidak cakap, kita akan kalah bersaing. Solusinya bukan cuma naikkan anggaran pendidikan, tapi juga reform kurikulum, tingkatkan kualitas guru, dan sesuaikan pendidikan dengan kebutuhan industri. Dan orang tua juga harus berperan. Jangan cuma serahin pendidikan ke sekolah, dampingi anak belajar, motivasi mereka untuk terus belajar, arahkan mereka ke skill-skill masa depan. Tantangan keempat, polusi dan kerusakan lingkungan. Jakarta adalah salah satu kota paling terpolusi di dunia. Sungai-sungai kita kotor, hutan-hutan kita terus berkurang karena deforestasi. Kalau kita tidak jaga lingkungan, pembangunan ekonomi kita tidak sustainable. Banjir, longsor, kekeringan akan jadi bencana rutin yang menghambat produktivitas. Kita harus serius soal ini. Hutan harus dilindungi, emisi harus dikurangi, polusi harus ditekan. Ini bukan cuma soal lingkungan, tapi juga soal ekonomi jangka panjang.
Dan setiap orang bisa berkontribusi. Kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, jangan buang sampah sembarangan, tanam pohon kalau bisa. Hal-hal kecil ini kalau dilakukan 270 juta orang akan punya dampak besar. Tantangan kelima, ancaman resesi global dan gejolak geopolitik. Dunia sekarang tidak stabil. Ada perang dagang antara negara-negara besar, ada konflik geopolitik di berbagai tempat, ekonomi global melambat. Indonesia tidak bisa lepas dari dampaknya. Kalau ekonomi global resesi, ekspor kita bisa turun. Kalau harga komoditas global jatuh, pendapatan kita bisa berkurang. Makanya strategi diversifikasi yang kita bahas tadi sangat penting. Jangan bergantung pada satu pasar, jangan bergantung pada satu komoditas, spread the risk. Dan kita harus perkuat ekonomi domestik. Konsumsi dalam negeri harus jadi bantalan kalau pasar ekspor sedang lesu. Makanya daya beli masyarakat harus dijaga, UMKM harus dikuatkan. Tapi di tengah semua tantangan ini, saya tetap optimis dengan masa depan Indonesia. Kenapa? Karena kita punya aset yang tidak dimiliki banyak negara, demografi muda. Sebagian besar penduduk kita masih usia produktif. Ini adalah bonus demografi yang harus kita manfaatkan maksimal. Kalau kita bisa didik generasi muda ini dengan baik, kalau kita bisa kasih mereka skill yang tepat, kalau kita bisa buka lapangan kerja untuk mereka, Indonesia akan meledak pertumbuhannya 10-20 tahun ke depan. Negara-negara maju seperti Jepang dan Eropa sedang mengalami penuaan populasi. Tenaga kerja mereka berkurang. Ini adalah peluang buat Indonesia untuk ambil alih banyak industri dan layanan. Kita juga punya aset budaya yang luar biasa. Indonesia adalah negara paling beragam di dunia. Kita punya ratusan suku, bahasa, budaya. Kalau kita bisa kelola keberagaman ini dengan baik, ini adalah kekuatan. Kreativitas lahir dari pertemuan ide-ide yang berbeda. Indonesia dengan keberagamannya punya potensi jadi pusat kreativitas dan inovasi global. Dan yang paling penting, kita punya semangat gotong royong yang sudah mengakar sejak nenek moyang. Semangat ini yang membuat kita bisa lalui krisis. Kita juga punya aset budaya yang luar biasa. Indonesia adalah negara paling beragam di dunia. Kita punya ratusan suku, bahasa, budaya. Kalau kita bisa kelola keberagaman ini dengan baik, ini adalah kekuatan. Kreativitas lahir dari pertemuan ide-ide yang berbeda. Indonesia dengan keberagamannya punya potensi jadi pusat kreativitas dan inovasi global. Dan yang paling penting, kita punya semangat gotong royong yang sudah mengakar sejak nenek moyang. Semangat ini yang membuat kita bisa lalui krisis demi krisis. Dari krisis moneter 1998, dari bencana tsunami 2004, dari pandemi COVID-19, kita selalu bangkit. Karena kita punya mental yang tangguh dan solidaritas yang kuat. Jadi, apapun tantangannya, saya yakin Indonesia bisa menghadapi dan keluar sebagai pemenang. Kita sudah di penghujung pembahasan yang panjang ini. Tapi sebelum benar-benar selesai, saya ingin sampaikan beberapa pesan penutup yang saya harap bisa jadi pegangan kalian. Pesan pertama, jangan pernah malu jadi orang Indonesia. Di luar negeri, kadang kita lihat orang Indonesia yang malah lebih bangga pakai identitas negara lain. Ada yang lebih suka dibilang Asian daripada Indonesian. Ada yang malu ngomong bahasa Indonesia di tempat umum. Ini adalah mindset yang salah. Indonesia adalah negara besar dengan sejarah panjang, budaya kaya, dan masa depan cerah. Kita tidak kalah dari negara manapun. Justru kita harus bangga dan promosikan Indonesia kemanapun kita pergi. Pakai batik dengan bangga, promosikan makanan Indonesia, ceritakan keindahan Indonesia. Setiap orang Indonesia adalah duta bangsa. Perilaku kita di luar negeri akan jadi cerminan Indonesia di mata dunia. Pesan kedua, dukung produk dan UMKM lokal. Kalau kita bicara cinta Indonesia tapi belinya barang impor semua, itu tidak konsisten. Cinta Indonesia harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Setiap kali kalian beli produk lokal, kalian bantu ekonomi dalam negeri berputar. Kalian bantu pengusaha lokal bertahan, kalian bantu pekerja lokal dapat upah. Dan sekarang, produk lokal sudah tidak kalah kualitasnya dengan produk impor. Banyak brand lokal yang sudah go internasional. Dari fashion, kosmetik, makanan, elektronik, semuanya ada.
UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita. Mereka serap tenaga kerja paling banyak. Kalau UMKM kuat, ekonomi kita kuat. Jadi belanjanya di UMKM lokal, jangan cuma di brand internasional. Pesan ketiga, tingkatkan skill dan terus belajar. Dunia berubah sangat cepat. Skill yang relevan hari ini bisa jadi usang 5 tahun lagi. Kalau kalian tidak terus belajar, kalian akan tertinggal. Manfaatkan internet untuk belajar. Sekarang banyak kursus online gratis atau murah. Dari coding, desain, marketing, apapun bisa dipelajari online. Jangan puas dengan ijazah yang sudah kalian dapat. Ijazah itu cuma pintu masuk. Yang menentukan karir kalian adalah skill dan pengalaman yang kalian kumpulkan. Dan jangan takut gagal. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Yang penting kalian terus bangkit dan coba lagi. Keempat, jaga kesehatan fisik dan mental. Banyak orang fokus kejar karir dan uang tapi lupa jaga kesehatan. Padahal kesehatan adalah aset paling berharga. Kalau sakit, semua yang sudah dikumpulkan bisa habis untuk biaya pengobatan. Olahraga teratur, makan sehat, tidur cukup. Ini adalah investasi jangka panjang untuk tubuh kalian. Dan jangan lupakan kesehatan mental. Stres, depresi, anxiety adalah masalah serius yang sering diabaikan. Kalau kalian merasa tidak baik-baik saja, jangan ragu cari bantuan profesional. Mental yang sehat adalah fondasi untuk hidup yang produktif dan bahagia. Pesan kelima, terlibat aktif dalam pembangunan negara. Jangan jadi warga negara yang apolitis dan acuh. Ikuti perkembangan politik dan kebijakan. Pahami isu-isu yang sedang terjadi. Gunakan hak pilih kalian dalam pemilu dengan bijak. Pilih pemimpin berdasarkan track record dan program, bukan karena uang atau kampanye bombastis. Dan jangan cuma kritik tanpa solusi. Kalau kalian lihat masalah di lingkungan sekitar, coba cari solusinya. Kalau bisa, lakukan sendiri. Kalau tidak, sampaikan ke pihak berwenang dengan cara yang baik. Perubahan tidak akan datang dari langit. Perubahan datang dari aksi nyata kita semua. Dan sekarang, untuk ajakan konkret yang bisa kalian lakukan mulai hari ini. 1. Mulai beralih ke produk lokal. Cek apa yang kalian pakai sehari-hari. Kopi, sabun, pakaian, gadget. Coba ganti minimal 1 produk dengan produk lokal berkualitas. 2. Ikut kursus online untuk upgrade skill. Pilih 1 skill yang relevan dengan pekerjaan atau minat kalian. Luangkan 30 menit sehari untuk belajar. 3. Mulai menabung atau investasi. Sisihkan minimal 10% dari penghasilan untuk ditabung atau diinvestasikan. Kalau belum tahu caranya, belajar dulu tentang instrumen investasi yang aman. 4. Kurangi sampah plastik. Bawa kantong belanja sendiri, pakai botol minum isi ulang, hindari sedotan plastik. Hal kecil tapi berdampak besar kalau dilakukan banyak orang. 5. Ajarkan nilai-nilai positif ke generasi muda. Kalau punya adik, ponakan atau anak, ajarkan mereka untuk cinta Indonesia, jujur, kerja keras, dan menghormati perbedaan. 6. Aktif di komunitas lokal. Ikut Karang Taruna, ikut kegiatan RT RW, atau ikut komunitas hobi. Jaringan yang kuat di level lokal adalah fondasi masyarakat yang solid. 7. Bijak bermedia sosial. Jangan mudah share berita tanpa cek kebenarannya. Jangan mudah berkomentar kasar. Jadikan media sosial sebagai platform yang positif dan edukatif. Semua aksi ini mungkin terlihat kecil, tapi kalau dilakukan oleh jutaan orang secara konsisten, dampaknya akan luar biasa. Indonesia tidak akan maju karena 1 orang superhero. Indonesia akan maju karena jutaan orang biasa yang melakukan hal-hal baik secara konsisten. Dan kalian semua yang menonton video ini sampai akhir adalah bagian dari perubahan itu. Kalian adalah orang-orang yang peduli, yang mau belajar, yang mau tahu apa yang terjadi di negara ini. Pertahankan semangat ini. Bagikan pengetahuan ini ke orang-orang terdekat kalian. Ajak mereka sama-sama membangun Indonesia yang lebih baik. Saya yakin dengan generasi muda Indonesia sekarang, kalian lebih terdidik, lebih terbuka, lebih kreatif dari generasi sebelumnya.
Kalian punya tools dan akses informasi yang tidak pernah ada sebelumnya. Gunakan semua itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. Untuk menyatukan, bukan untuk memecah belah. Indonesia masa depan ada di tangan kalian. Dan saya optimis Indonesia di tangan kalian akan jadi negara yang lebih maju, lebih adil, dan lebih sejahtera. Terakhir, sekali lagi saya minta tulis di kolom komentar, saya penggerak Indonesia, kalau kalian siap jadi bagian dari perubahan positif ini. Tekan like kalau video ini bermanfaat, subscribe channel Asupan Otak untuk konten edukatif lainnya. Nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Share video ini ke teman, keluarga, atau siapapun yang kalian rasa perlu tahu informasi ini. Karena pengetahuan yang tidak dibagikan adalah pengetahuan yang mati. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir pembahasan yang panjang ini. Kalian luar biasa. Kalian adalah harapan Indonesia. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa Indonesia bukan lagi negara berkembang yang tertinggal. Indonesia adalah emerging power yang siap bersaing di level global. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, kita semua satu Indonesia. Indonesia yang mandiri, Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang bermartabat. Jayalah Indonesia, maju terus untuk Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, tetap berkontribusi. Salam hangat dari Asupan Otak. Kita bertemu lagi dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.